Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 25 April 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kami datang membawa syukur dan terima kasih kami atas kasih dan penyertaan-Mu yang terus nyata di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami berterima kasih untuk semalam lamanya Engkau telah memberkati kami di dalam kami beristirahat. Dan pada pagi yang indah ini, Tuhan, sebelum kami memulai seluruh kegiatan atau aktivitas kami akan memulainya dengan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah melalui firman ini, kami semakin dikuatkan dan semakin diperlengkapi di dalam iman pengharapan kepada-Mu. Dan juga Tuhan, biarlah kami boleh memahami firman ini, sehingga kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, ini doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Amin, firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini, teruslah bersaksi. Dalam bahasa Toraja, Tangtore Mendadi Sabi. Pernahkah Anda merasa dihadapkan pada situasi di mana segala sesuatu nampaknya menantang Anda? Anda mungkin merasa diperlakukan tidak adil, diabaikan, atau bahkan disingkirkan hanya karena Anda membagikan kesaksian iman. Pengalaman seperti ini mungkin pernah atau sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita akan belajar dari para rasul yang menghadapi tekanan, ancaman, dan penindasan karena perwataan Injil.
Melalui kisah ini kita akan melihat bagaimana kuasa Allah yang suci dan kedaulatannya melampaui segala bentuk kekuasaan duniawi. Peristiwa yang terjadi dalam bacaan kita ini adalah bagian penting dari perjalanan awal gereja Kristen, khususnya di Yerusalem. Dalam kisah ini para rasul ditangkap oleh pemimpin agama Yahudi dari aliran Saduki. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-17. Golongan ini terdiri dari orang-orang yang tidak percaya pada kebangkitan dan adanya malaikat. Mereka berpengaruh besar dalam mahkamah agama Yahudi atau disebut Sanhedrin. Mereka sangat iri hati, terbakar oleh kecemburuan besar yang lahir dari ketakutan, kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Karena itulah mereka menggunakan pengaruhnya untuk menangkap para rasul. Tetapi para rasul kemudian dilepaskan oleh malaikat Tuhan dan kembali mengajar di bait Allah. Melalui peristiwa ini, Allah hendak menunjukkan kedaulatannya terhadap para penentang. Karena yang menjebloskan para rasul adalah golongan Saduki yang tidak percaya pada adanya malaikat. Maka Allah memerintahkan malaikatnya untuk membebaskan para rasul. Karena para Saduki ini tidak percaya adanya kebangkitan. Maka Allah membebaskan para rasul dari penjara untuk terus mewartakan kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak yang bisa menjadi penjara kita dalam memberitakan berita sukacita Paskah. Iri hati, dengki, kekuasaan, kekayaan, kehormatan, dan lain sebagainya. Ada rupa-rupa kuasa yang bisa menjebloskan kita ke dalam penjara tersebut. Tetapi Allah telah menunjukkan bahwa tidak ada kuasa apapun yang dapat merintangi pekerjaan pewartaan dan pengajaran tentang keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Teruslah bersaksi, biarkan Allah yang berperkara di atas kesaksian kita. Amin. Mari kita berdoa. Dengan penuh keterbukaan dan kerendahan hati ya Tuhan, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, bersyukur berterima kasih atas kasih-Mu yang terus kami alami sampai pada saat ini. Terlebih khusus ya Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Engkau yang memberkati kami semua Tuhan, memampukan kami untuk memahami setiap firman yang telah kami baca dan kami renungkan, sehingga kami terus mampu mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Bahkan dengan penuh sukacita kami boleh terus menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kehidupan kami Tuhan. Engkau terus pelihara dan jaga kami. Berikan terus kami kekuatan dan kesehatan di dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam kehidupan yang Engkau masih karuniakan kepada masing-masing kami. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, ke dalam tangan-Mu juga kami datang mendoakan buat saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan sedang bergumul karena sakit penyakit. Engkau selalu menopang mereka Tuhan, Engkau menguatkan mereka. Engkau mengaruniakan kekuatan kesabaran Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan yang mereka alami. Kami juga berdoa buat orang-orang tua kami Tuhan yang sudah lanjut usia. Engkau berkati mereka Tuhan di dalam menghadapi kehidupan yang Engkau karuniakan kepada mereka Tuhan di dalam menjalani masa tua. Kiranya mereka boleh menjalaninya dengan penuh sukacita dan selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, di dalam pendidikan, di dalam pertumbuhan juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau selalu memberikan ketekunan kepada mereka di dalam menjalani setiap pendidikan yang mereka jalani Tuhan. Agar mereka semua boleh meraih cita-cita mereka sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja.
Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati mulai dari pusat hingga ke pelosok. Biarlah mereka boleh memerintah dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan mereka menjadi wakil-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Agar kami boleh dengan penuh sukacita menjalani kehidupan kami, bahkan kami boleh terarah terus hanya kepada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, ini doa kami, doa seru sembahyang kami, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laheroi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.